So guys, balik lagi. Ini adalah bulan kedua dari episode karyawan berinvestasi. As you know, bulan pertama kemarin gue udah beli Bitcoin itu di harga 110.000 dan itu sempet drawdown ke 85 ribuan ya kemarin. Itu sempat ada momen koreksi. Untuk asetnya kemarin gue beli Bitcoin itu ini gue mau koreksi sedikit juga ya. Gue harusnya 80% Bitcoin yang artinya 1,5 itu dana gue belinya 100.200.000 ya. Malah kemarin gue beli 1,3, tapi it's okay. Bulan ini gue mau nambah lagi. Bitcoin ini di harganya sekarang 93 ribuan. Gue beli sebanyak 1,2 dari total investasi gue 1,5. Jadi kemarin aset alokasinya di porto gue itu 1,3, ini yang kemarin ya. Sisanya itu gue beliin altcoin 20% lebih ya berarti ya. Gue beliin ke altcoin, gue beli XPL. Gue berharap itu dapat gainnya kan, dapat gain dari altcoin ini, dan ternyata ya karena Bitcoin koreksi semuanya ikut turun. Yes, okay. Aset gue di angka 1,143 tadi ya. Berarti gue kena drawdown sekitar 300 ribuan ya. Tapi ya it's okay, balik lagi gue nggak pakai semua dana gue di sini. Gue make hanya dana yang udah gue siapin buat kena drawdown dan wakil dari market kripto ini. Di bulan kedua ini gue nambah lagi 1,2 di Bitcoin. Sisanya gue mau wait and see dulu nih di altcoin. Kalau misalkan emang ternyata nggak ada yang menurut gue menarik, ya gue tambahin lagi porsi Bitcoin jadi semuanya 1,5 gitu. Atau ya kalau ada ya gue pengen beli lagi altcoin gitu. Gue tetap sih ada dana isengnya ya, dibilang dana isengnya ya, untuk beli altcoin itu. Tapi ya itu nggak disarankan juga untuk kalian. Misalkan kalian mau full semua Bitcoin itu malah bagus banget. Kripto itu ya lebih bagusnya ya Bitcoin gitu. Altcoin itu ya semuanya ngikut Bitcoin kemarin turun koreksi ke 85.000, itu altcoin semua dibantingnya ada yang 10%, ada yang 20% ya. Seperti yang kalian tahu ya, semuanya ikut Bitcoin kalau di kripto gitu kan. Dan untuk naiknya pun di siklus kripto itu ya kayak main apa ya, sektor gitu loh. Jadi ada naratifnya, misalkan AI naik, ntar DeFi naik gitu ya, ganti-gantian gitu. Jadi nggak bisa, kita harus tahu naratifnya apa dulu gitu, layer 1, layer 2 gitu. Nah untuk yang strategi yang gue pakai di investasi ini, di episode ini, itu adalah DCA, bisa disebutnya dollar cost averaging ya. Jadi gue cicil dengan jumlah yang sama setiap bulannya, itu sebesar 1,5 dari salary gue ya. Itu gue cicil aset. Nah kedepannya pun gue nggak pengen cuma kripto doang, gue bakal diversifikasi ya. Gue bisa beli nanti saham atau emas gitu kalau uang gue udah lebih lagi gitu untuk investasinya. Gue bakal diversifikasi, nggak semuanya di kripto. Jadi episode ini tuh nggak berarti gue cicil Bitcoin, borong Bitcoin semuanya kripto gitu, enggak. Gue nyari aset apa nih yang lagi oke ya gue beli gitu. Kalau sekarang karena jumlahnya masih kecil dan ini baru bulan kedua, gue pengen bikin fondasi dulu di kripto dulu nih. Kripto gue bikin fondasi dulu, nanti untuk next move-nya ya gue kasih lagi di video-video berikutnya ya. Balik lagi, gue di sini nggak ngajarin kalian, gue juga belum capable buat ngajarinnya. Banyak di luar sana orang yang punya wawasan lebih luas dari gue, yang punya ilmu lebih banyak, yang kalian juga harusnya bisa lihat ya. Gue malah juga ngelihat mereka dulu gitu. Gue ngelihat mereka dulu, gue belajar dulu apa yang bisa dilakuin di market ini, di investasi ini gitu. Ini video ini gue buat untuk sharing ke kalian yang sama-sama punya gaji UMR juga, yang sama-sama lagi struggle buat ngubah gitu. Daripada gaji kita dipakai untuk hal-hal nggak jelas, ya lebih baiknya, alangkah baiknya kita investasi aja gitu. Gue mau ngebuktiin ini, gue running episode ini selama 5 tahun. Semoga aja nggak ada tai-tai di hidup gue ya. Semoga aja nggak ada hal-hal buruk ke depannya. Jadi gue bisa rutin terus investasi untuk ngubah ya aset gue gitu ya, untuk ngubah ya network gue nantinya ke depannya gitu, untuk gue tembakin kemana lagi gitu.
Ya untuk sekarang ini gue pakai exchange dari Broteam, ini Fluke. Gue udah pakai Fluke juga di bulan pertama. Ini interface-nya gue suka banget, ini gampang banget, gue beli di sini langsung gampang banget semuanya gitu. Nah, tapi mungkin ini sedikit inputan, maksudnya sedikit evaluasi dari gue ya. Di Fluke ini belum ada limit buy-nya. Mungkin kedepannya bisa ditambahin itu limit buy-nya, jadi gue bisa ngantri juga, misalkan pengen punya di sini gitu. Gue bisa limit buy, nggak langsung buy market gitu ya. Tapi gue tetap sih suka sama interface Fluke ini gitu. Belum ada niatan pindah juga sih, tapi ya kita wait and see aja. Sama ya altcoin-altcoinnya juga mungkin nanti kedepannya lebih banyak lagi gitu ya pilihannya. Cuma gue kenapa pakai Fluke ini karena gue trust aja gitu. Gue trust ya nggak mungkin lah uang kayak gue gini dibawa kabur gitu kan. Ya uang gue cuma segini doang gitu. Untuk investasi kayaknya untuk dibawa kabur ya remeh banget gitu kan. Oke, ini gue tampilin juga ya. Gue ngeliat di sini, gue ngeliat grafiknya. Bitcoin ini sekarang lagi bergeraknya di angka 93 ribuan. Ini dia habis rebound dari 85 ribu, udah langsung rebound. Ini di sini ada weekly-nya juga, weekly rally-nya ya. Weekly rally kita ini kita persis banget di garis ini sekarang. Kalau misalkan harga nggak kuat tembus ke 100 ribu ke atas lagi, ini bisa jadi momen untuk downtrend, untuk kelanjutan turun ya. Dan bisa dibilang kalau downtrend ya berarti ya rebound ini saat ini itu dead cat bounce, cuma dead cat bounce itu dia cuma naik sedikit ya, setelah ada penurunan tajam dia naik dikit dan dia melanjutkan penurunan gitu. Ya ibaratnya ya setelah turun banyak orang beli, akhirnya harga naik lagi, karena nggak ada yang beli lagi di atas dia turun lagi gitu, dia lanjut turun lagi. Cuma oke sih, pengalaman gue sebulan ini gue kena minus juga, nggak terlalu khawatir karena gue punya dana simpenan juga kan. Gue udah nyimpen dana 6 bulan itu di rekening gue, dan ini benar-benar berguna ya buat mental gue ya. Gue ngebayangin kalau misalkan gue belum ada dana dingin 6 bulan ini, gue ngerunning episode ini dan kena drawdown, wah kayaknya lumayan kepikiran juga, walaupun itu uang kecil bagi sebagian di luar sana. Tapi yang namanya ini uang hasil kerja ya pastinya bakal kepikiran. Tapi untungnya gue udah ngikutin tangga-tangganya dulu, step by stepnya gitu. Makanya gue nggak kena panic attack gitu. Ketika market lagi koreksi ya gue santai aja gitu. Gue masih bisa makan kok, ya udah. Kayak juga ini kan gue long term gitu, nggak yang trading dikit langsung gue ambil gitu. Gue pengen punya asetnya di sini gitu. Jadi it's okay, fair enough juga gitu. So ini adalah hasil report bulan kedua dari episode Karyawan Berinvestasi. Terus ikuti perjalanannya. Gue juga pengen tahu nih ke depannya apakah gue bisa untuk ngebit nabung gue kalahin sama investasi, atau malah sebaliknya, malah asetku turun di akhir itu. We never know. Jadi saksikan terus dan jangan lupa komen juga. Gue butuh banget komen dari kalian ya, apapun itu yang tentang investasi. Kita bisa sharing-sharing di kolom komentar di bawah. Kalau kalian ada ilmu-ilmu juga yang belum gue ketahui dan kayak feeling to share ke gue, feel free to share ke gue. Gue juga bakal pelajari ilmu-ilmu dari kalian. So guys, see you in the next video.